Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan statistik. Statistik dalam arti sempit merupakan kumpulan data yang menjelaskan sesuatu. Sedangkan statistik dalam arti luas merupakan metode dan aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Menjelaskan tentang penerapan statistik di ilmu bisnis. Pertama itu bidang akuntansi. Bidang akuntansi perusahaan akuntan publik dalam rangka pengambilan sampel atau contoh akan menggunakan statistik di masa sampel tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu ketika melakukan audit terhadap kliennya. Kedua, keuangan. Para konsultan keuangan menggunakan beberapa jenis informasi statistik seperti rasio keuangan dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Ketiga itu ekonomi. Pengambilan sampel untuk penelitian dalam rangka peluncuran produk baru. Masyarakat sebagai responden diminta pendapat mengenai produk yang akan diluncurkan tersebut. Keempat, ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan statistik untuk memperkirakan atau meramalkan kondisi ekonomi masa mendatang. Yang kelima, bidang penelitian ekonomi dan bisnis. Digunakan sebagai alat pengolah data dalam suatu penelitian, terutama yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian bisnis terbagi dua jenis. Pertama itu pengujian deskripsi. Pengujian deskripsi atau pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi data yang diolah dalam statistik deskriptif hanya satu variabel. Yang kedua itu pengujian inferensi. Pengujian inferensi yang melibatkan dua atau lebih variabel. Pengujian inferensi dibagi menjadi tiga. Pertama, pengujian hubungan. Kedua, pengujian pengaruh. Ketiga, pengujian perbedaan. Statistik terdapat tiga hal yang sangat penting dari statistik. Pertama, data. Data merupakan kumpulan keterangan atau fakta yang dapat berbentuk kategori ataupun bilangan yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan. Kedua, kriteria keputusan. Setelah data diolah dengan statistika, kemudian akan menghasilkan berbagai kriteria keputusan, sama halnya dengan pilihan. Masing-masing kriteria keputusan memiliki manfaat dan akibat bagi kita. Ketiga, keputusan. Dari beberapa kriteria keputusan kemudian diambil keputusan. Data kuantitatif dapat disebut data hasil kategori untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka, tetapi diangkakan seperti jenis kelamin, status, dan lain sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika. Data kualitatif diambil dari penyebaran kuesioner pada responden sehingga dilakukan pengujian dan validatis. Nominal. Data bertipe nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Data dalam bentuk kategori tetapi tidak ada tingkatannya. Kedua, data ordinal disebut juga data kualitatif namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Tiga, data interval. Data interval menempati level pengukuran data yang lebih tinggi dari data ordinal karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urusan tersebut dapat dikuantitatifkan. Data rasio. Data rasio merupakan data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Dan data sekunder. Data primer didapat dari subjek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan, atau interview. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari buku cetak, BPS, dan lain-lain.